Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam guru penggerak. Kembali lagi bersama saya Ferdiansah, merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Sungai Selan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya Pak Ariandi yang merupakan guru mata pelajaran seni budaya di SMP 2 Sungai Selan. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan rangkaian kegiatan supervisi akademik yang terdiri dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi bersama rekan saya Pak Ariandi yang sebentar lagi akan kami laksanakan. Apa kabar Pak Ariandi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak Ariandi. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan rangkaian kegiatan supervisi akademik yang hari ini yaitu kegiatan pra-observasi, di mana kegiatan pra-observasi ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Bapak nantinya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar pembelajaran yang Bapak laksanakan akan berjalan secara maksimal dan pembelajaran yang dilakukan akan berpihak pada anak. Oke, baik Pak Ariandi, ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan kepada Bapak pada kegiatan ini. Yang pertama, tujuan apa yang ingin Bapak capai pada kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nantinya? Baiklah, berdasarkan rancangan yang sudah saya buat, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami gambar perspektif dengan satu titik hilang. Nah, sedangkan tujuan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hukum perspektif. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu menentukan dan menggambar garis horizon beserta titik hilang. Oke, baik, berarti pada kegiatan pembelajaran nantinya Bapak mempunyai 3 tujuan Pak ya. Yang pertama itu menggambar perspektif satu titik, kemudian siswa mampu menjelaskan hukum perspektif, dan yang ketiga peserta didik mampu menentukan dan menggambar garis horizon beserta titik ulang. Kemudian selanjutnya Pak, area pengembangan yang ingin Pak Ariandi capai nantinya apa saja Pak dalam kegiatan ini nantinya? Mengenai area pengembangan yang ingin saya capai nantinya, yaitu siswa menuangkan pengalamannya secara visual sebagai ekspresi kreatif secara mandiri atau secara berkelompok. Peserta didik juga dapat menyampaikan dengan pesan lisan atau tulisan tentang karya seni rupa berdasarkan pada pengamatan terhadap karya seni rupa tersebut. Oh, jadi begitu Pak ya. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai itu berarti yang pertama, siswa menuangkan pengalamannya secara visual. Kemudian juga peserta didik nantinya dapat menyampaikan pesan lisan dan tulis tentang karya seni. Kemudian Pak, selanjutnya untuk rancangan pembelajaran yang nantinya akan Bapak lakukan itu seperti apa Pak? Baik dari strategi maupun model-model pembelajaran yang akan Bapak terapkan nantinya.
Nah, sedangkan untuk rancangan atau rencana pembelajaran yang saya lakukan, pertama saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, ya, yang mana berdasarkan kesiapan belajar anak yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, untuk model selanjutnya pembelajaran saya menggunakan project based learning. Nah, kemudian metode yang saya gunakan adalah metode ceramah, diskusi kelompok, nah, dan tanya jawab dan penugasan. Oke, baik. Jadi untuk rencana pembelajaran Bapak nanti, Bapak akan menerapkan strategi berdiferensiasi, Pak ya. Kemudian akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Kemudian metode-metode yang digunakan yaitu diskusi kelompok, ceramah, serta tanya jawab dan penugasan. Nah, kemudian terkait media pembelajaran, Pak, yang akan Bapak gunakan di dalam kelas nantinya apa saja, Pak? Ada banyak sih, Pak, untuk media. Nah, karena kita kan melakukan proses pembelajaran tentang kebutuhan anak nih. Nah, jadi media-media pembelajarannya harus tepat. Jangan sampai media pembelajaran tidak sesuai dengan sasaran peserta didik. Nah, untuk media pembelajaran sendiri yang saya menggunakan adalah PowerPoint. Yang pertama PowerPoint, LKPD untuk siswa, laptop dan infocus, nah, serta alat-alat bantu visual lainnya seperti kalau kita menggambar perspektif, kita bisa menggunakan bangun datar yang ada pada mata pelajaran matematika, bangun ruang, nah itu media-medianya. Oke, baik. Jadi nanti ada beberapa media pembelajaran ya, Pak, ya, seperti bangun ruang nantinya ya, kemudian PowerPoint, kemudian ada infocus dan laptop. Oke, baik Pak. Selanjutnya kapan nih kira-kira Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut dan di kelas berapa nantinya? Biar nanti pada saat kegiatan observasi nanti saya akan menyesuaikan dengan jadwal Pak Eriandi. Untuk kegiatan pembelajaran ini karena sasarannya adalah kelas 8, Pak. Ya, kelas 8. Nah, di hari Selasa saya ada jam di Selasa, Pak, ya? ada jam keempat, 5, dan 6 di kelas 8C, Pak. Oh, 8C. Nah, saya akan melaksanakan kegiatan seperti ini di kelas Bapak untuk mungkin di jam itu saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke, berarti nanti di minggu depan di tanggal hari Selasa, Pak ya? Selasa tanggal 4 Desember jam ke 4.56. Oke, berarti nanti saya akan menyesuaikan dengan jadwal Bapak. Kemudian pada kegiatan itu nantinya saya akan melihat kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan. Kemudian saya akan mencatat kegiatan-kegiatan pembelajaran apa saja yang akan Bapak lakukan. Baik, Pak. Nah, nantinya Pak, setelah kegiatan observasi sudah kita laksanakan, kita akan laksanakan lagi kegiatan seperti ini, yaitu kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan pasca observasi itu sebagai evaluasi, Pak, dari kegiatan observasi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Baik, terakhir Pak, sebelum kita akhiri, kira-kira dari kegiatan percakapan yang sudah kita laksanakan ini apa saja yang sudah Pak Eriandi dapatkan? Baik, Pak, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran terkait rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya. Ya, baik dari tujuan pembelajarannya, Pak, strategi yang akan saya gunakan, serta media-media yang harus saya siapkan nantinya. Mungkin itu saja, Pak. Oke, baik Pak Eriandi. Terima kasih waktunya kegiatan observasi ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi yang akan kita laksanakan di hari Selasa, Pak ya, di jam 4 ke 5.6. Setelah ini nantinya Bapak boleh menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Terima kasih Pak Eriandi atas waktunya. Sama-sama, Pak. Oke, baik, demikianlah kegiatan pra-observasi yang sudah saya lakukan dengan rekan sejawat saya Pak Eriandi dalam
rangkaian kegiatan supervisi akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi. Adit Putra Pratama. Ahmad Ariano. Ariano Pratama. Akbar Walila. Anjana. Amin Walila. Oke, cuma satu orang yang masuk. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang perspektif, ya, dimana sebelumnya sudah kita bahas, ya. Nah, sekarang akan kita bahas kembali mengenai perspektif. Ada berapa perspektif? Sekian. Sebelum kita menggambar perspektif pikiran atau menggambar perspektif, saya mau bertanya, kita bertanya sebelumnya, ya. Kenapa kita harus menggambar perspektif? Yuk. Iya, ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang bisa jawab, yang lain tidak ada. Oke, kenapa kita harus menggambar perspektif? Karena menggambar perspektif dapat menunjukkan kita melihat benda dari segala arah. Bagus. Oke, nanti Ersanda. Oke, selanjutnya kita akan lihat video tentang tutorial menggambar perspektif. Karena perspektif penting khususnya dalam membuat background. Perspektif ini ada beberapa jenis. Ada yang 1 titik hilang, 2 titik hilang, ilustrasi. Kali ini aku mau bahas tentang perspektif karena perspektif penting dalam membuat background. Perspektif ini ada beberapa jenis. Ada yang 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang, bahkan sampai banyak titik hilangnya. Tapi yang akan aku jelasin di tutorial perspektif ini cuma yang 1 dan 2 titik hilang saja, karena keduanya ini sering dipakai dalam membuat ilustrasi. Sebelum masuk ke titik hilangnya, kita belajar dulu prinsip dari perspektif secara general. Perspektif bicara tentang sudut pandang. Satu benda akan terlihat berbeda kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya satu balok ini berada dalam 1 titik hilang, tapi kalau kita geser sudut pandangnya, otomatis titik hilangnya ini yang berubah menjadi 2. Prinsip yang kedua, semakin jauh objek dari jarak pandang, objek tersebut akan semakin mengecil sampai tidak terlihat menuju garis horizon. Dan semakin dekat satu objek dengan jarak pandang, akan semakin terlihat besar. Benda yang ukuran kecil kalau dilihat dari jarak dekat bakal terlihat besar. Benda yang besar dilihat dari jarak jauh akan terlihat kecil. Garis tempat di mana benda tersebut menghilang itu disebutnya garis horizon, atau bahasa kuitusnya ini tempat pertemuan bumi dengan langit. Garis horizon ini penempatannya bisa beda-beda. Penempatan garis ini mengaruhi sudut pandang kita terhadap garis horizonnya. Secara general ini dibaginya itu jadi 3, yaitu mata normal, burung, dan juga katak. Disebut dulu ya. Perspektif 1 titik hilang. Nah, seperti kita ketahui
kalau perspektif itu sebuah pandangan. Dalam sebuah hukum atau hakikat perspektif, benda yang terlihat jauh akan semakin terlihat kecil. Contohnya, kita akan menggambar sebuah bentuk kotak, di mana kotak yang sejajar dengan mata akan kelihatan lebih besar. Jika kotak tersebut digeserkan, maka dia akan kelihatan semakin kecil. Oke? Nah, itulah sebuah perspektif. Kita lanjut pada satu titik. Tinggal hapus garis bantunya yang mengarah ke arah titik ini. Dan hasilnya jadinya seperti ini. Jika dihapus, Sekarang aku akan bikin bentuk yang lebih kompleks, yaitu gedung-gedung. Di sini aku bikin garis horizontal, tapi bukan garis horizontal titik jalannya. Titik jalannya tetap ada di daerah tengah, tapi lebih ke kanan. Dan aku nggak gambar garis horizontal. Nah, aku bikin garis diagonal ini sebagai garis batu. Karena objek yang digambar suatu objek terlihat semakin dekat, dia semakin besar. Mana objek yang terlihat semakin jauh, dia akan terlihat semakin kecil. Kalau kita belajar di kota ini, ya maka titiknya berada di tengah. Ya, boleh di tengah, boleh di samping ini, boleh di samping sini. Tapi kalau dia bergeser, dia sudah menggunakan perspektif atau teknik yang digunakan untuk menggambar menggunakan dua titik hilang. Karena dia muncul dari berbagai arah. Kalau yang satu arah tadi satu titik hilang saja. Kemudian kalau dia tiga sama. Kalau dia perspektif tiga titik hilang, jawab sekencang-kencangnya. Oke? Selamat siang. Selamat siang. Matiin suara ini enggak. Kelak, lomba teriak. Up, ke depan. Kevin. Ya. Ikut, Ben. Kita lanjut. Hukum perspektif. Jika mau menggambar perspektif, ada tata caranya. Akan membentuk sebuah kelompok untuk menggambar perspektif berikutnya. Kita akan membentuk sebuah kelompok. Baiklah, akan saya bacakan kelompoknya. Kelompok satu. Kelompok satu silakan digeser ke sini ya, betul di arah sini. Kelompok menggambarnya secara kelompok. Silakan geser ke sini, Kevin. Yang kedua, Aisyah. Tempat tempat. Rizpandi, Adit Putra Pratama, Indah, Ansori, Siti Julaiha, Hakiki, Ahmad Haryono. Oke, masing-masing kelompok perhatikan ke depan. Masing-masing kelompok perhatikan ke depan. Kelompok satu dengan perhatikan di sini. Kelompok satu, silakan kalian gambar bentuk kelompok satu, silakan kalian gambar bentuk tabung, ya, menggunakan perspektif satu titik hilang. Dengan menggunakan teknik tarik garis. Kelompok dua,
Kelompok 2, silakan kalian gambar bentuk tabung dan prisma. Ya, 2 bentuk. Kelompok 2 bentuk galon. Kelompok 3, kalian gambar ketiga dan bentuk. Ada bentuk ya. Oke, silakan kerjakan. Yang mau menggunakan penggaris silakan. Kalau ada yang tidak menggunakan penggaris tidak masalah. Ya. Baru di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam guru penggerak. Salam. Hari ini kembali lagi bersama saya Pak Ferdiansa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah. Di sini saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Pak Eriandi yang merupakan guru seni budaya dari SMP Negeri 2 Sungai Selan, yang dimana sudah kami laksanakan kegiatan observasi pembelajaran pada tanggal 4 Desember tahun 2023 kemarin. Pak Eriandi, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Eriandi, pada kegiatan pasca observasi ini nantinya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan supervisi akademik yang sudah kita laksanakan sebelumnya, dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah kita laksanakan pada kegiatan observasi yang kita laksanakan hari Selasa minggu lalu di kelas 8C pada jam ke-4.56, yang dimana Pak Eriandi merupakan guru mapel yang saya laksanakan kegiatan supervisinya. Untuk pertanyaan pertama, Pak, terkait kegiatan pasca observasi ini, bagaimana perasaan Bapak pada saat kegiatan observasi kelas yang sudah kita laksanakan kemarin? Untuk yang seperti itu ya mungkin di awal saya merasa sedikit tegang, wajar ya, karena baru pertama kali melakukan supervisi seperti ini. Tetapi dengan seiringnya berjalan ya, cara-caranya bagaimana kan, cara kita mengajar. Nah, dengan seiringnya berjalan hal-hal yang seperti itu makin kesini saya sudah menikmati kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Jadi lebih santai dan rileks lagi. Oke, baik, berarti secara garis besarnya Bapak sudah menikmati kegiatan pembelajarannya, kemudian pembelajaran pun sudah berjalan dengan baik ya Pak ya, secara keseluruhan. Oke Pak, selanjutnya
di sini bisakah Bapak uraikan kembali terkait langkah-langkah pembelajaran yang sudah Pak Erian dilakukan pada kegiatan observasi kemarin, serta area pengembangan apa saja yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Erian dilaksanakan pada kegiatan observasi kemarin. Oh iya. Untuk langkah-langkah yang sudah saya lakukan, yang pertama saya sudah menyusun modul. Nah, yang pertama modul, yang kedua LKPD, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik terkait pengetahuan pertama yang mampu memahami gambar perspektif dengan satu titik hilang. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan hukum atau kaidah perspektif. Dan untuk keterampilannya, peserta didik mampu menentukan atau menggambar garis horizon beserta satu titik hilang, yang dimana kan materinya menggambar perspektif nih. Nah, jadi peserta harus mampu menggambar perspektif. Oke, baik. Jadi secara garis besarnya, kalau saya simpulkan tadi area pengembangannya tadi ada dua, Pak ya. Yang pertama itu terkait pengetahuan, kemudian keterampilan, yaitu kemampuan anak dalam menggambar perspektif itu. Nah, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan pada observasi kemarin, berarti Pak. Jadi sesuai apa yang sudah disampaikan pada praobservasi dan sudah terlaksana di kegiatan pembelajaran kemarin. Nah, untuk tingkat keberhasilannya Pak dalam pengembangan yang kita rencanakan di awal itu bagaimana Pak? Apakah sudah berhasil atau bagaimana? Menurut saya area pengembangan yang ingin dicapai sudah tercapai Pak. Ya, walaupun masih ada sedikit kekurangan, namun secara umum tingkat ketercapaiannya sudah tercapai Pak. Oke, baik. Jadi secara garis besarnya anak-anak sudah mampu melaksanakan sesuai dengan tujuan yang Bapak rencanakan, kemudian walaupun masih ada sedikit kekurangan. Nah, terkait kekurangan dalam kegiatan pembelajaran, apa saja Pak yang menjadi kendala Bapak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Sedangkan mengenai kendala yang sering saya hadapi, masih adanya beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi karena mereka kurang aktif, jadi susah untuk mencapai hal yang positif atau keberhasilan yang lebih tinggi lagi Pak. Apalagi dalam kelompok terkesan hanya memanfaatkan teman dalam kelompoknya saja. Misalkan nih, saya melaksanakan tentang proses pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada kelompok kurang, sedang, dan tinggi. Nah, saya mengkelompokkan ketiga jenis kelompok itu dengan mengadaptasi sebuah praktek menggambar. Nah, jadi saya kelompokkan, misalkan kelompok kurang ini menggambar bangun datar, cukup satu saja, satu bentuk seperti tabung. Nah, sedangkan kelompok dua saya membuat dua jenis contoh gambar. Nah, sedangkan kelompok yang tinggi saya menyuruh mereka untuk menggambar tiga jenis bangun. Nah, jadi dari kelompok tersebut ada yang memanfaatkan teman-teman sekelompoknya. Begitu, ya. Tidak membuat gambar secara individu. Iya. Jadi mereka cuma saling, kamu bisa menggambar, jadi kamu saja yang gambar. Nah, jadi seperti itu Pak. Itu yang membuat tingkat keberhasilannya tidak maksimal. Oh, jadi terkesan ada yang memanfaatkan temannya ya. Jadi karena mungkin ya udah kamu saja begitu. Saja. Nah, kira-kira Pak, mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Kurang aktifnya siswa tersebut. Ya, mungkin dalam penyampaian materi ya Pak ya, mungkin
mungkin masih terbatas dengan satu metode atau bahan ajar yang kurang dipahami oleh anak. Dan memberikan proyek, setiap kali saya memberi proyek terkesan susah. Dan juga saya hanya mewajibkan satu kelompok satu tugas. Nah, seharusnya satu kelompok itu per individu. Nah, jadi mereka aktif bekerja semua. Nah, sehingga siswa tersebut beranggapan cukup temannya saja, seperti yang tadi Pak, oh kamu bisa menggambar, ya udah kamu saja. Nah, karena itu kesannya satu kelompok itu cuma satu tugas, tidak per individu. Nah, kalau begitu ya Pak, kira-kira apa yang nanti dapat Bapak lakukan agar nanti semua anak itu berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Mungkin nanti saya akan menyiapkan bentuk penyajian materi sesuai dengan gaya belajar anak-anak, sehingga anak-anak bisa menyesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, selain itu saya akan mengarahkan nantinya setiap dalam kelompoknya harus mengerjakan proyek secara individu, walaupun sistemnya berkelompok, tapi mereka tetap mengerjakan proyeknya secara individu dengan membedakan tingkat kesulitannya. Nah, mungkin hanya seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi rencana kedepannya yang akan Bapak lakukan pada proses pembelajaran itu harapannya siswa akan lebih aktif lagi. Itu mungkin Bapak nanti akan menyiapkan dengan sesuai dengan gaya belajar, kemudian akan memberikan walaupun dalam kelompok nanti tetap mengerjakannya secara individu. Oke, itu udah mantap Pak. Intinya Bapak sudah bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian kira-kira Pak, kapan perubahan dengan rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi bisa Bapak lakukan dan diterapkan? Insya Allah akan saya lakukan secepatnya, Pak, dalam pembelajaran berikutnya. Oke, baik. Saya tunggu aksi nyatanya Pak ya. Siap. Agar nanti pembelajarannya akan lebih bermakna bagi anak-anak dan pembelajaran akan berpihak pada anak. Oke, baik Pak. Semoga bisa dilaksanakan segera mungkin dalam pembelajaran selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Barusan sudah dilaksanakan kegiatan pasca observasi yang merupakan rangkaian dari kegiatan supervisi akademik dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randy. Ya, sama-sama, Pak.